Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan paper kami dengan judul Bank Indonesia dalam menyeimbangkan SDGs Goal 9 guna menekan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada Malaysia dan juga Singapura. Kemudian di sini terdapat beberapa anggota dari kelompok kami. Ada Audirona Yunita, Mira Alima, Fitri Arianti, saya sendiri Anissa Desiana dan juga Hansafa Gila Zahra. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup ini memiliki manfaat yang sangat besar seperti bagi sumber oksigen hingga menahan pemanasan global. Namun, saat ini terdapat banyak sekali permasalahan terkait dengan hutan, seperti contohnya adalah kasus kebakaran hutan. Kasus kebakaran hutan ini telah menjadi perhatian internasional baik sebagai isu lingkungan maupun isu ekonomi. Kebakaran hutan ini dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya secara langsung pada ekosistem, kontribusi emisi karbon, serta bagi keanekaragaman hayati. Kemudian Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terbesar di dunia, memiliki permasalahan akan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini hampir setiap tahunnya. Jadi sebenarnya kasus karhutla di Indonesia ini sebagian besar diakibatkan dari pembakaran hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor manusia ini diantaranya dikarenakan oleh tekanan jumlah penduduk yang kurang memahami arti penting dari hutan dan juga dampak dari pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan. Jadi pembakaran hutan sebagai metode pembukaan lahan ini masih banyak dilakukan karena dianggap paling murah, di mana faktor ekonomi serta tidak tersediaan teknologi yang memadai menjadi faktor pendorong dilakukannya pembakaran hutan. Kemudian, pembakaran hutan yang kemudian berdampak pada timbulnya kabut asap ini menimbulkan banyak sekali permasalahan pada hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga, terutama hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan juga Singapura. Jadi kabut asap yang disebabkan oleh karhutla di beberapa provinsi di Indonesia ini telah menyeberang ke Singapura dan juga Malaysia hingga mengganggu aktivitas di kedua negara tersebut, seperti berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat, perekonomian, hingga berdampak pada sektor pariwisata. Nah, dari penjelasan sebelumnya tentang bagaimana dampak besar karhutla terhadap berbagai sektor dan juga hubungannya Indonesia dengan negara tetangga, pada paper ini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh karhutla yang disebabkan oleh industri terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan human security Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan mengaitkan kasus tersebut kepada Sustainable Development Goals atau SDGs poin ke-9, yaitu yang berfokus terhadap industri, inovasi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat pertanyaan mengenai bagaimana upaya Indonesia dalam menyeimbangkan SDGs poin ke-9 guna menekan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan transboundary haze pollution ke Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, hutan sendiri diketahui memiliki posisi vital untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mencapai ke-17 poin SDGs 2030. Nah, salah satu poin SDGs yang memiliki potensi dan bersinggungan dengan ekosistem hutan adalah SDGs poin ke-9. SDGs poin ke-9 sendiri memiliki 3 pilar utama, yaitu industri, infrastruktur, dan inovasi. SDG poin 9 sendiri bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan industri yang berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang lebih besar dari teknologi dan proses industri yang bersih maupun ramah lingkungan. Selain itu, SDGs poin 9 juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknologi sektor industri dan mendorong inovasi secara substansial. Dan selanjutnya, target dari SDGs poin ke-9 ini sendiri ada 5, dan selanjutnya juga diikuti dengan 3 poin tambahan. Target pertama adalah mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas. Dan poin yang kedua ada mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang. Nah, poin yang keempat, targetnya adalah pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan
retrofit industri agar dapat berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan. Target yang kelima ada memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara berkembang. Nah, selanjutnya 3 poin target tambahan. Yang pertama adalah memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang. Poin tambahan yang kedua yaitu mendukung perkembangan teknologi domestik, riset, dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif. Poin tambahan yang terakhir yaitu secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dalam paper kali ini terdapat tiga kerangka teori dan konseptual yang kita gunakan. Yang pertama, sekuritisasi, yang kedua, human security, dan ketiga, sustainable development goals. Untuk yang pertama, yaitu sekuritisasi. Teori sekuritisasi merupakan salah satu varian dari teori keamanan yang tergolong lebih berkembang dibandingkan teori keamanan tradisional. Teori keamanan tradisional ini berfokus pada permasalahan seperti ancaman militer dan aktor negara. Sedangkan teori sekuritisasi ini mengandung pemahaman dan pengertian aktor utama, yaitu adalah negara. Teori sekuritisasi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan national security bukan hal yang secara alami didapat, tetapi dibuat dan ditetapkan oleh decision makers. Dan pada akhir Perang Dingin, terjadi perdebatan tentang sekuritas antara narrowers dan wideners, di mana para narrowers ini mementingkan keamanan negara dan lebih fokus pada menganalisa stabilitas politik dan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sedangkan wideners ini berusaha untuk menyertakan jenis ancaman lain yang tidak bersifat militer dan mempengaruhi orang daripada negara. Lalu yang kedua adalah human security. Human security ini merupakan suatu konsep keamanan yang menjadi bagian dari disiplin ilmu hubungan internasional yang memiliki fokus pada keamanan manusia sebagai individu. Perdebatan antar golongan terkait pemaknaan human security ini sudah muncul banyak definisi terkait hal ini yang ada di masyarakat. Alan Collins mendeskripsikan bahwa human security ini sebagai suatu keadaan di mana warga negara ini diberikan bantuan dari rasa trauma yang mengganggu pertumbuhan warga. Pemaknaan akan perlindungan manusia pun berubah seiring dengan adanya perubahan zaman, di mana tidak hanya bersifat tradisional seperti militer, namun juga bersifat non-tradisional, misalnya dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Pendekatan ini melahirkan suatu pemahaman baru bahwa perampasan keamanan manusia dapat merusak perdamaian dan stabilitas di dalam dan di antara negara-negara. Sedangkan yang berlebihan pada keamanan negara dapat merusak kesejahteraan manusia. Yang ketiga yaitu Sustainable Development Goals. Buddimanta menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan, dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang. Dengan adanya pembangunan berkelanjutan, maka untuk mewujudkan itu diperlukan suatu tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini merupakan sebuah paradigma pembangunan global yang secara resmi telah disepakati oleh 193 kepala negara, termasuk Indonesia, pada tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB di New York. SDG ini dirancang untuk menyempurnakan serta mewujudkan beberapa tujuan dari Millennium Development Goals yang belum dapat terwujud sebagai rencana pembangunan global yang telah disusun sebelumnya. Penyempurnaan tersebut dilakukan oleh SDG antara lain dengan melibatkan seluruh negara di dunia atau lebih yang bersifat universal dalam mewujudkan tujuannya. Memperluas pendanaan yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari swasta dan sumber lainnya, serta keterlibatan seluruh
pemangku kepentingan nasional di tiap-tiap negara dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. SDG ini memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi indikator dalam pelaksanaannya sekaligus sebagai bentuk dari adanya komitmen global yang mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem kelautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Sebagai bentuk dari komitmen Indonesia dalam merealisasikan 17 SDG tersebut, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk melaksanakan visi misi yang selaras dengan tujuan SDGs, di mana visi misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta pelaksanaan SDG di Indonesia ini yang dipimpin dan dipantau secara langsung oleh Presiden, karena Indonesia menganggap bahwa pencapaian SDG ini akan menjadi tolak ukur dalam tercapainya agenda pembangunan nasional yang sudah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oke. Sejak kecil, kita telah mengenal hutan sebagai paru-paru dunia yang sangat penting bagi kehidupan kita. Mulai dari bernafas hingga berbagai macam hasil hutan, itu dapat kita nikmati, bukan? Bahkan hutan menjadi tempat hidup berbagai macam satwa. Sangat pentingnya hutan bagi kita semua, sampai-sampai negara yang tidak memiliki hutan itu berusaha untuk menciptakan sebuah hutan buatannya sendiri, seperti halnya yang dilakukan oleh Qatar. Nah, kita teman-teman termasuk beruntung, bersyukur gitu seharusnya, karena kita tinggal di Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Luas hutan Indonesia sendiri itu mencapai 40,6 miliar hutan, artinya apa? 50,1% dari luas daratanya sendiri di Indonesia gitu. Di samping itu, berdasarkan data dari Global Wetlands, pada tahun 2019, Indonesia itu memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia dengan luas mencapai 22,5 juta hektar. Tetapi nyatanya hutan dan lahan gambut itu tidak jauh dari yang namanya perusakan gitu. Dari tahun ke tahun hutan di Indonesia itu semakin berkurang. Nah, jika di musim kemarau kita sering mendengar ya tentang kebakaran hutan, tetapi tidak etis rasanya jika kita hanya menyalahkan musim atau iklim saja akan terjadinya kebakaran hutan itu, karena nyatanya dari data KLHK menyebutkan bahwa ulah manusialah yang mayoritas menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia, seperti adanya perambahan, pembukaan lahan baru, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa SDGs poin 9 itu memiliki resistensi untuk bersinggungan dengan lingkungan, ekosistem gitu. Upaya pemerintah Indonesia sendiri untuk mendorong perkembangan industri dan infrastruktur telah memberikan tantangan tersendiri bagi pengelolaan lingkungan di Indonesia. Mengingat dalam melakukan perluasan infrastruktur, manufaktur, dan pengembangan industri sangat bergantung pada lingkungan, sebenarnya kalau kita melihat korelasi yang dihasilkan oleh SDG 9 dengan lingkungan atau dengan hutan gitu, tergantung dari perspektif mana yang digunakan gitu, perspektif bisnis, sosial, atau ekologi gitu. Meskipun di dalam SDGs poin 9 telah ada indikatornya sendiri yang mengharuskan bahwa pembangunan industri, infrastruktur itu harus memperhatikan berdasarkan pada lingkungan, di mana itu tuh dapat dicapai dengan inovasi yang lebih ramah lingkungan, seperti halnya penggunaan clean technology gitu.
Namun dalam hal pengembangan infrastruktur dan industri, para pelaku ekonomi itu cenderung melihat dari sisi bisnisnya saja tanpa memedulikan sisi ekologi dan sosialnya gitu. Para pelaku ekonomi itu masih menggunakan konsep ekonomi tradisional, padahal kita itu kan harus melihat ekonomi ini secara lebih luas lagi. Bagaimana korelasi antara ekonomi itu sendiri dengan lingkungan tempat tinggal kita gitu. Jika kita melihat ekonomi dari kerangka donut ekonomik yang ditawarkan oleh seorang profesor dari Oxford University, Kate Raworth, melihat bahwa ekonomi itu harus tumbuh di dalam batasan-batasan donatnya itu sendiri gitu, di mana lingkaran dalam adalah fondasi sosial, sedangkan di lingkaran luarnya adalah kapasitas planet bumi. Sehingga jika kita merusak lingkungan, maka batas-batas atap itu juga akan rusak. Itu batas atap itu maksudnya itu batas planet tadi itu juga akan rusak. Artinya apa? Artinya ekonomi itu hanya bisa tumbuh atau tumbuh kalau fondasi sosial maupun lingkungan atapnya tadi itu lingkungannya itu kuat. Nah, tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia adanya alih fungsi lahan atau pembebasan hutan gitu untuk kegiatan ekonomi cenderung menggunakan cara yang salah. Dalam hal ini ada pelaku ekonomi, mereka lebih memilih untuk menggunakan metode land clearing dengan cara membakar hutan daripada menggunakan yang lebih ramah lingkungan, karena mereka menganggap bahwa biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan metode ini lebih murah dibandingkan menggunakan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, di Indonesia sendiri itu kan ketersediaan teknologi itu masih minim ya, belum memadai, dan minimnya pengetahuan tentang tata cara pengelolaan lahan sendiri itu menurut kami itu masih minim gitu, sehingga membuat metode land clearing ini dengan cara membakar hutan itu dinilai lebih efisien tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari penerapan metode ini untuk lebih lanjutnya terhadap lingkungan. Nah, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia itu tidak hanya menimbulkan dampak bagi sisi sosial ekonominya saja pada masyarakat gitu, namun juga menyebabkan pencemaran asap kabut hingga ke lintas batas wilayah negara tetangga, khususnya untuk Malaysia dan Singapura. Kalau sudah begitu, negara-negara tetangga ini melakukan protes gitu untuk Indonesia. Karena kabut asap ini memang sangat mengancam human security mereka gitu. Secara spesifik, terdapat 3 dari 7 dimensi perspektif keamanan manusia di semua negara yang terdampak karena adanya kabut asap ini, yaitu keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, dan yang terakhir adalah keamanan lingkungan. Kabut asap yang timbul karena kebakaran hutan di Indonesia itu tidak jarang menyebabkan gangguan pernafasan di Malaysia, bahkan sampai mengganggu semua aktivitas masyarakat. Bagi Malaysianya sendiri ini, hal tersebut dilihat dari aspek sosial ekonomi. Adanya kabut asap yang berasal dari Indonesia membuat pemerintah Malaysia itu menerapkan berbagai kebijakan. Yang kami lansir itu lebih dari 1.000 sekolah di Malaysia itu ditutup karena kebakaran hutan di Indonesia yang asapnya sampai ke Malaysia itu, karena itu tuh menyebabkan pernafasan, sesak nafas, terus batuk-batuk hingga penyakit mata merah-merah. Untuk mencegah kejadian tersebut, maka dari itu pemerintah Malaysia ini menerapkan kebijakan tersebut gitu. Nah, di samping itu pemerintah Malaysia itu juga menghimbau bagi masyarakatnya itu untuk meminimalisir kegiatan yang berada di luar rumah gitu, outdoor. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Singapura juga turut terkena imbas kebakaran hutan Indonesia. Kondisi udara di Singapura sempat mencapai tingkat tidak sehat dalam kurun waktu 24 jam. Akibat dari polusi kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan di Indonesia. Untuk menyikapi hal ini, Singapura menyarankan penduduknya untuk menghindari kegiatan fisik yang terlalu lama dan berat, terlebih kegiatan secara outdoor.
Bukan hanya itu saja, pemerintah Singapura juga menghimbau bagi penduduknya yang merasa mengalami gangguan kesehatan untuk segera memeriksakan diri ke dokter, terutama bagi kelompok usia rentan seperti anak-anak, orang tua, wanita hamil, dan juga penderita penyakit jantung maupun paru-paru. Dan hal ini juga berdampak pada perekonomian di Singapura. Dapat kita lihat pada acara Formula One Grand Prix yang diadakan di Singapura di tengah-tengah buruknya kabut asap yang sedang terjadi di Singapura. Adanya kabut asap yang terjadi di Singapura memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura dalam menyelenggarakan acara Formula One Grand Prix yang mampu meningkatkan perekonomian dan nama Singapura di dunia internasional. Situasi buruk akibat kabut asap di Singapura juga menyebabkan kerugian perekonomian Singapura sebesar 9 miliar dolar Singapura. Fenomena kabut asap karena kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia menyebabkan asap kabut lintas batas ke wilayah negara tetangga, khususnya Malaysia dan juga Singapura, menjadi perhatian bagi berbagai pihak. Sehingga dilakukan berbagai upaya untuk menghindari, mengurangi, dan juga menekan dampak kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Upaya penyeimbangan SDG 9 dengan kelestarian hutan. Guna mendukung SDG 9 yang berbasis teknologi, Indonesia melalui Badan Penerapan dan Pengkajian Bencana BPPT melakukan pelayanan teknologi modifikasi cuaca. Pelaksanaan ini tujuannya adalah untuk memberitahukan kegiatan penelitian dan pengembangan di BPPT, terutama dalam penerapan kecerdasan artifisial untuk mendorong tercapainya kegiatan teknologi modifikasi cuaca dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Secara spesifiknya, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada BPPT supaya melakukan tindakan operasi teknologi modifikasi cuaca, juga pengembangan membuka lahan tanpa dibakar yang berguna untuk menyokong upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Semakin tingginya perkembangan teknologi, khususnya teknologi kecerdasan artifisial, diharapkan bisa memberikan bantuan kepada Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, terutama dalam melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau lembaga lainnya. Dengan diterapkannya kecerdasan artifisial dalam sistem pengambilan kebijakan, nantinya tim Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca diharapkan bisa meningkatkan rasa percaya diri ketika melakukan teknologi modifikasi cuaca dalam waktu juga tempat yang tepat untuk menangani terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam penanganan yang lain, Indonesia juga menerapkan beberapa hukum yang berguna untuk menangani adanya kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bentuk partisipasi pemerintah Indonesia dalam melakukan SDGs, khususnya SDG 9, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Penetapan peraturan presiden ini diharapkan mampu menciptakan dan mendorong model sosioekonomi dan paradigma berkelanjutan di Indonesia untuk mengurangi kerusakan hutan. Dan dengan adanya peraturan presiden ini, pembukaan lahan mengharuskan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada supaya bisa berjalan dengan semestinya. Nah, dari berbagai penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup memiliki manfaat yang sangat besar, seperti berfungsi sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida, hingga menahan pemanasan global. Namun, saat ini, permasalahan kasus kebakaran hutan telah menjadi perhatian internasional, baik sebagai isu lingkungan maupun ekonomi. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya secara langsung pada ekosistem, kontribusi emisi karbon, serta bagi keanekaragaman hayati. Nah, sebagai paru-paru dunia, hutan juga memiliki posisi vital untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mencapai ke-17 SDGs 2030. SDG poin 9 bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan industri yang berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang lebih besar dari teknologi dan proses industri yang bersih maupun ramah lingkungan.
Nah, kebakaran hutan juga dapat menimbulkan polemik diplomatik antara negara yang terkena dampak dari kebakaran hutan tersebut. Ini dikarenakan kerugian yang ditimbulkan oleh asap kebakaran hutan dapat menimbulkan dampak yang merugikan negara tetangga yang terkena imbasnya. Kabut asap memberikan dampak langsung terhadap masyarakat seperti gangguan pernapasan, bahkan sampai mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Dan untuk menanganinya, sebagai contoh Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu bentuk untuk menangani dan mencegah permasalahan mengenai kebakaran hutan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.